Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Alisa Roza MPDI. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Adabiah 2 Padang. Saat ini saya adalah CGP, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Pada saat ini saya akan menampilkan modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menyampaikan bahwasanya pendidikan adalah sebagai sebuah tuntunan. Maksudnya adalah di mana seorang pendidik mampu menuntun kodrat peserta didiknya sehingga dapat menggali berbagai potensi yang ada sehingga memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya yakin dan percaya bahwasanya peserta didik adalah seorang manusia yang sangat haus dan butuh pengetahuan serta bimbingan dari gurunya. Saya juga yakin bahwasanya pembelajaran yang saya sajikan selama ini sudah mampu memberikan sajian yang menarik bagi peserta didik sehingga mereka menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Namun pada kenyataannya saya lupa. Saya mengajar tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, bakat peserta didik, bahkan gaya belajar merekanya. Saya lebih fokus kepada bagaimana mereka tampil dengan rapi, tampil dengan disiplin, tenang saat guru memberikan penjelasan, tanpa memikirkan bagaimana kodrat peserta didik yang sesungguhnya, yakni memasukkan permainan-permainan ataupun games sehingga pembelajaran itu menyenangkan, tidak membosankan, dan peserta didik mampu belajar dengan baik, menggapai cita-citanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pikiran saya mulai berubah. Mindset saya, pola pikir, termasuk bagaimana saya berperilaku kepada peserta didik menjadi lebih baik. Saya yakin siswa bukanlah sebuah objek dalam pembelajaran. Akan tetapi siswa adalah subjek dalam pembelajaran yang perlu kita kembangkan bakat dan minatnya. Seorang guru haruslah memiliki prinsip dalam menjalankan perannya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan, ingarso sung tulodo, artinya seorang pendidik di depan dia mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing madio mangun karso, di tengah-tengah dia mampu memberikan dukungan, ide-ide kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, di mana dia berada di belakang memberikan penguatan bagi peserta didiknya. Maka dari itu sebagai pendidik tidak selayaknya kita memaksakan, menentukan pilihan akan jadi apa mereka. Karena yang menentukan itu sendiri adalah dirinya sendiri. Setelah saya mempelajari refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka terselip ide bagi saya sebagai seorang pendidik untuk menerapkan my class is my happiness, yang artinya kelasku adalah kebahagiaanku, di mana saya sebagai seorang pendidik akan berusaha dengan sekuat tenaga menghadirkan bagaimana kebahagiaan itu berada di tengah-tengah peserta didik dengan memakai beragam model pembelajaran, metode, media yang dapat memenuhi setiap kebutuhan, minat, bakat peserta didik serta gaya belajarnya. Sehingga
Pada akhirnya, pembelajaran yang menyenangkan, siswa menjadi senang, apapun yang disampaikan oleh pendidik bisa mereka ikuti, bisa mereka dengarkan, bisa diserap oleh dirinya dalam pengetahuannya, begitu juga keterampilan, sehingga terbentuklah peserta didik yang cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan cerdas emosional. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar dari pendidikan anak adalah berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat anak berada. Kondisi mereka sejak lahir dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Sementara kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama dunia. Bagaimana kita lihat dunia ini terus berkembang, terus maju, bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Nah, sebagai seorang pendidik, saya mencoba menghadirkan bagaimana pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga mampu melahirkan peserta didik yang bisa menghadapi dunia sesuai dengan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwasanya seorang pendidik itu adalah sebagai tukang kebun atau petani, di mana dialah yang akan menggarap lahannya. Sedangkan peserta didik adalah sebuah biji yang akan disemai di ladang, dan sekolah adalah ladang yang akan menjadi tempat tumbuh daripada biji tersebut. Apabila biji yang disemai memiliki kualitas yang unggul, kemudian ditanam pada lahan yang subur, maka akan membuahkan hasil yang sempurna. Namun sebaliknya, apabila biji yang disemai itu bukanlah biji yang unggul, namun ditanam di lahan yang subur, diberikan pupuk, disiram, dirawat dari hama tanaman, maka akan menjadikan bibit yang lebih unggul lagi. Maka seperti itulah ibarat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya harap dengan adanya My Class is My Happiness, kelasku adalah kebahagiaanku ini, dapat menjadikan peserta didik yang unggul, peserta didik yang dapat membantu dirinya untuk melawan derasnya arus globalisasi pada abad 21. Kemudian juga saya harapkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, kebahagiaan yang diperoleh oleh peserta didik selama mereka belajar dapat menuntun mereka untuk tampil menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Demikianlah pemaparan saya terkait modul 1.1A8 tentang koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.